Ini ada kabar baik buat kita semua, khususnya PMI yang pulang ke Indonesia ya guys. Tapi jika kepulangan Anda melalui Bandara Soekarno-Hatta, Kemenhub juga menyediakan alat transportasi seperti kereta dan bis ya guys ya. Di daerah asal seperti Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Halo guys, jumpa lagi bersama aku Vita Honesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi sebuah info atau berita, yaitu seputar TKI. Dan video kali ini ada sambungannya dengan video yang kemarin tentang cerita TKW Taiwan yang pulang ke Indonesia guys. Nah, akhirnya ada bantuan dari BP2MI untuk layanan khusus buat PMI yang pulang ke Indonesia, dan saya akan membacakan artikelnya seperti berikut. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Kemenko PMK dan dihadiri oleh Menlu, Menaker, Mendagri, Menhub, Menkes yang diwakili oleh juru bicara Kemenkes, Kepala Staf Umum TNI, dan perwakilan Mabes Polri hari ini Rabu tanggal 29 bulan 4. Kepala BP2MI mengatakan adanya hambatan seperti adanya pembatasan modal transportasi domestik atau seperti darat, laut, dan udara. Tetapi penerbangan internasional untuk repatriasi WNI termasuk PMI tetap dibuka. Menteri Perhubungan Budi Karya menjelaskan bahwa mulai hari Senin tanggal 4 bulan 5, Kementerian Perhubungan akan memfasilitasi penyediaan angkutan udara, laut, dan darat untuk WNI yang telah kembali ke tanah air, serta menyarankan untuk memfokuskan kepulangan di 3 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Bandara Kertajati, dan Bandara Ngurah Rai. Tetapi jika kepulangan PMI ada yang melalui Soekarno-Hatta, Kemenhub juga akan menyediakan alat transportasi dengan kereta dan bis di beberapa daerah asal, yaitu Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, serta untuk jalur laut difokuskan di Pelabuhan Batam. BP2MI akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya untuk terus memberikan pelayanan yang baik dalam memfasilitasi kepulangan PMI. Ini ada kabar baik buat kita semua, khususnya PMI yang pulang ke Indonesia ya guys. Katanya bulan 5 tanggal 4 itu akan dibuka untuk transportasi, yaitu seperti darat, laut, dan udara, kayak seperti pesawat gitu, terus kapal dan bis kayak kereta gitu akan dioperasikan lagi, tapi ini khusus PMI. Dan di sini juga dinyatakan akan membuka 3 bandara sekaligus, yaitu Bandara Kuala Namu, Bandara Kertajati, dan Bandara Ngurah Rai. Tapi jika kepulangan Anda melalui Bandara Soekarno-Hatta, Kemenhub juga menyediakan alat transportasi seperti kereta dan bis ya guys ya. Di daerah asal seperti Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, serta untuk jalur laut difokuskan di Batam ya, ke Batam. Dan seperti itu beritanya ya guys, dan jadi seperti itu beritanya ya guys ya. Dan di dalam berita itu ada juga yang komen-komen seperti berikut, saya akan bacakan. Jika TKW udah di bandara semuanya, kebingungan pulang menuju kampung halaman masing-masing sebab harga travel pun sampai 2 juta. Aduh parah. Sementara orang yang di dalam Jakarta mau mudik pun tak boleh.
Duh parah, yang ada TKW terus di luar negeri nggak boleh dipulangkan ke tanah air. Gimana pemerintah cara nutup bandara? Kok aku rasa pilih kasih. Dan di sini juga ada yang komen, pulangnya TKW itu nggak semua mudik atau cuti, bisa jadi habis kontrak, yang mau nggak mau harus pulang kampung. Dan di sini juga ada yang komen seperti ini, kalau yang habis kontrak ya mau nggak mau harus pulang lah, bukan pilih kasih, tapi memang prosedurnya. Jadi ini ada orang ya katanya TKW kenapa dikhususkan gitu, terus sedangkan yang di Jakarta itu mau mudik nggak boleh. Ini sangat lucu ya, soalnya kadang itu ada orang yang belum paham tentang perbedaan mudik dan pulang. Mudik dan pulang itu jelas beda. Kalau pulang itu seperti TKW, TKI, kalau udah finish kontrak ya otomatis ya mau nggak mau kita harus pulang. Karena apa? Karena kalau kita masih kerja di sini kan kita sudah nggak ada pekerjaan gitu, terus sehari-hari kita juga bayar sendiri dan nggak tahu kapan, kita juga nggak tahu, dan lebih baiknya kita harus pulang gitu. Dan kalau mudik itu khususnya untuk yang ada di Jakarta, di Surabaya, kayak itu mudik untuk pulang lebaran biasanya ya. Dan itu namanya mudik. Terus habis lebaran nanti kembali ke Jakarta lagi, seperti itu. Nah, untuk TKW sendiri atau TKI sendiri, kalau udah habis kontrak dan nggak bisa diperpanjang, itu mau nggak mau juga harus pulang. Karena kalau batas kita udah sampai udah mentok lah ya, terus visa kita juga udah habis, itu mau nggak mau kita harus pulang. Jadi pahami dulu antara mudik dan pulang, biar nggak ada salah paham di antara kita semua. Sini juga ada yang komen lagi seperti ini. Good job. Ingatlah TKI atau TKW juga yang membantu negara. Mereka termasuk aku juga pahlawan devisa. Seharusnya juga dilayani dengan selayaknya. Karena kita semua yang merantau juga punya keluarga, rindu dengan mereka yang sudah lama ditinggalkan. Benar, kita di sini ya bekerja jauh-jauh bertahun-tahun. Terus kalau kita mau pulang ke Indonesia itu dipersulit, terus ya gimana gitu loh, kayak ada perasaan kecewa ya enggak sih? Ya semoga aja berita ini benar ya guys ya. Dan di sini juga ada yang komen seperti ini guys. Angkutan bagi PMI kalau jarak rumah sudah dekat dipepet, suruh duduk depan di samping sopir, terus dibisikin dimintai uang bayaran yang gede. Kalau dikasih sedikit uangnya dilempar, sambil sopirnya itu marah-marah. Itu pengalamanku. Ya sadis ya. Kadang itu orang nggak punya perasaan kayak gitu. Jadi seperti itu guys ya beritanya. Semoga aja beritanya ini benar. Dan pesan aku buat teman-teman semua, jika kalian mau mudik lebih baik itu jangan, lebih baik itu ditunda dulu demi kebaikan kita bersama. Tapi buat kalian yang udah finish kontrak atau putus kontrak, pokoknya yang mengharuskan untuk pulang ya silahkan aja pulang. Dan pokoknya kalau kalian mau pulang itu harus siap mental ya guys ya. Oke, berita hari ini cukup sekian. Semoga beritanya ini bermanfaat untuk semua, dan kedepannya seperti apa nanti saya akan update lagi. Dan sekian dulu video aku kali ini, dan terima kasih buat yang menonton. Sampai jumpa di video aku berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.